Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Hendrianto dengan NIM 25042023. Pada kesempatan kali ini, hari ini saya akan membahas tentang teori struktur fungsionalisme, yaitu teori melihat masyarakat seperti sebuah sistem di mana setiap pembagian punya peran masing-masing. Teori ini banyak dikembangkan oleh seperti Tocco, Telkom-Persson, dan Robert K. Merton. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana teori substansi teori struktural fungsionalisme, apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana penerapan dalam administrasi publik. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih memahami bagaimana sistem sosial bekerja dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Materi pertama, kita harus memahami pengertian teori struktur fungsionalisme. Nah, di mana teori struktural fungsionalisme adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari pembagian atau bagian-bagian, atau bisa disebut dengan struktur yang paling berkaitan dengan pekerjaan, sama untuk menjaga keseimbangan atau bisa disebut dengan stabilitas. Bisa kita lihat bahwa tokoh penting dalam teori ini antara lain seperti Telkom-Persson dan Robert K. Merton. Menurut teori ini, setiap bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintah sampai memiliki fungsi atau tentu yang berkontribusi pada keberlangsungan suatu sistem sosial secara keseluruhan. Materi kedua kita masuk yaitu substansi atau inti teori struktural fungsionalisme, di mana inti dari teori ini dapat dipahami melalui beberapa konsep utama yang seperti masyarakat sebagai sistem. Masyarakat dipandang seperti tubuh manusia, setiap bagian memiliki fungsi, dan jika satu bagian tergantung, maka bagian lainnya juga akan berpengaruh. Nah, juga yaitu struktur sosial, di mana struktur adalah lembaga atau institusi dalam masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan, keluarga, dan ekonomi. Semua struktur ini memiliki peran penting masing-masing. Ada juga fungsi. Fungsi adalah kontribusi dari setiap struktur terdapat kestabilan masyarakat. Menurut Robert K. atau Merton, fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi manifest, yang dimana fungsi yang didasari atau misalnya sekolah untuk pendidikan. Yang kedua, fungsi laten, fungsi yang tidak didasari atau misalnya sekolah sebagai tempat sosialisasi. Ada juga itu keseimbangan, bisa disebut dengan equilibrium, yang dimana masyarakat cenderung mencari keseimbangan. Jika setiap perubahan, sistem akan menyesuaikan diri agar tetap stabil. Yang terakhir yaitu strategi sosial, nah di mana setiap pembagian dalam masyarakat saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan peraturan sosial. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu keunggulan teori struktur fungsionalisme. Teori memiliki beberapa kelebihan, seperti mudah dipahami karena melihat masyarakat sebagai sistem yang teratur dan saling berkaitan, menjelaskan keteraturan sosial, membantu memahami bagaimana sih masyarakat bisa tetap stabil dan terorganisasi, menekankan pentingnya fungsi lembaga, menunjukkan bahwa setiap institusi memiliki peran penting, relevan untuk menganalisis kebijakan publik, bisa digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan mendukung keseimbangan sosial atau tidaknya. Terus teman-teman, jika ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan teori struktural fungsionalisme, meskipun kuat, teori ini juga memiliki kekurangan, seperti kekurangan memperhatikan konflik sosial. Teori ini terlalu fokus pada harmoni, padahal konflik juga bagian dari masyarakat. Cenderung konservatif, menganggap sistem yang ada sudah baik sehingga kurang kritis terhadap perubahan, mengabaikan ketimpangan, tidak perlu membahas masalah seperti kemiskinan atau ketidakadilan, sulit menjalankan perubahan sosial cepat, misalnya perubahan akibat teknologi atau globalisasi.
Terus kita masuk materi terakhir, yaitu implementasi dalam administrasi publik. Teori struktur fungsionalisme sangat relevan dalam bidang administrasi publik. Berikut penerapannya seperti pemerintah sebagai struktur. Pemerintah adalah salah satu struktur utama yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat melalui perbuatan kebijakan, pelayanan publik, mengatur sosial. Yang kedua itu fungsi lembaga. Setiap lembaga memiliki fungsi dan peran masing-masing, seperti dinas pendidikan, itu meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua itu dinas kesehatan, menjaga kesehatan masyarakat. Yang terakhir itu kepolisian, menjaga keamanan. Semua bekerja untuk keseimbangan sosial. Yang ketiga itu koordinasi antar lembaga. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga agar sistem bekerja secara efektif. Contoh, jika sektor ekonomi terganggu, pemerintah harus berkoordinasi dengan sektor lain untuk menstabilkan kondisi. Juga yaitu evaluasi kebijakan. Kebijakan dinilai dari apakah membantu stabilitas sosial, apakah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, maka perlu perbaikan agar sistem tetap seimbang. Yang terakhir itu pelayanan publik. Pelayanan publik dilihat sebagai fungsi penting untuk menjaga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, di sini bisa saya simpulkan bahwa teori struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bekerjasama untuk menciptakan stabilitas. Dalam administrasi publik, teori ini membantu memahami bagaimana lembaga pemerintahan berfungsi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, teori ini perlu kita lihat atau kita dilengkapi dengan pendekatan lain karena kurang memperhatikan konflik dan perubahan sosial. Baiklah, itulah penjelasan dari saya atau penjelasan materi paparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Asal saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.